Pemirsa, seni bela diri Ndikar adalah pencaksilat asal Tanah Karo. Setiap gerakan Ndikar yang dilakukan saat bertarung selalu diiringi oleh alunan musik Karo yang khas. Dulunya seni bela diri ini digunakan untuk melawan para penjajah. Ini melambangkan bahwa silat Ndikar memiliki nilai seni dan budaya yang luhur. Tanah Karo, Sumatera Utara memiliki kekayaan alam dan budaya yang lestari. Kelestarian budaya di Karo masih terus terjaga hingga saat ini. Salah satunya adalah seni bela diri tradisional Karo yang bernama Ndikar. Seni bela diri Ndikar masih eksis di Kelurahan Gung Negeri, Kabanjahe. Ndikar tidak hanya mengandalkan kecepatan dan kekuatan dalam gerakan, namun juga keluasan gerakan yang mirip seperti tarian dengan iringan dan gendang mayan. Di sini terdapat para pandikar atau orang yang menguasai Ndikar. Salah seorang pandikar yang masih tetap gigih melestarikan bela diri ini kepada generasi muda adalah Sakti Milala. Pandikar usia 66 tahun ini sudah berlatih Ndikar sejak ia berusia 5 tahun. Kala itu ia berlatih Ndikar bersama orang tuanya sebagai bentuk pertahanan diri dari hewan buas. Ia juga menyayangkan tidak banyak anak muda yang tertarik untuk melestarikan Ndikar. Kalau Ndikar dan Ermayan itu kebanyakan terlampau lama tari-tari bintangnya atau seni-seninya. Kalau bela diri yang sekarang yang dikecimpungi oleh anggota-anggota pemuda-pemudi dan anak-anak sekolah sekarang, itu kebanyakan permainan misalnya karate do, KKI, taekwondo, dan MMA. Itu kan langsung permainan langsung dipukul mematikan. Itu makanya kebanyakan yang menggeluti kegiatan olahraga itu yang cepat-cepat saja dipergunakan anak muda sekarang. Akhirnya budaya kita itu sudah diredam. Para pandikar biasanya menggunakan penutup kepala yang disebut bulang-bulang dan sarung pada saat bertarung. Dalam praktiknya, Ndikar memiliki berbagai jurus serta identik dengan gerakan yang lambat dan lembut. Namun di saat-saat tertentu, gerakan Ndikar akan terlihat keras dan cepat. Umumnya ada 48 jurus pada Ndikar, seperti jurus pertahanan harimau, langkah 2, langkah 7, tari-tari bintang, jile-jile sarudung, dan gerakan lainnya. Reynaldi Ginting adalah salah seorang pemuda yang melestarikan Ndikar. Meski tidak banyak pemuda yang mau belajar Ndikar, hal ini tak menyurutkan semangat pemuda berusia 20 tahun ini untuk terus berlatih Ndikar. Pemuda yang sehari-harinya berprofesi sebagai fotografer ini sering tampil dalam upacara adat tradisional, kegiatan pemerintahan, hingga terakhir ia tampil di salah satu stasiun TV nasional untuk pertunjukan Ndikar di Jakarta. Saya pribadi dari kecil sudah melihat senior-senior bermain Ndikar. Jadi saya tertarik. Kenapa Ndikar itu tidak tenar kayak gitu, Bang? Kenapa udah mulai punah? Saya suka terhadap Ndikar karena gerakan dan tariannya begitu lembut dan menunjukkan budaya Karo. Junita Ginting, salah seorang budayawan dan akademisi Universitas Sumatera Utara mengatakan, pada masa kolonial, Ndikar memiliki peranan penting dalam mempertahankan lahan milik masyarakat dari para penjajah. Para pandikar selalu mengutamakan sikap ulas asih dari setiap gerakannya. Mereka juga kerap berlatih di sungai agar tetap tenang di segala situasi. Salah satunya adalah kerendahan hati dan juga bersedia untuk memanfaatkan Ndikar ini untuk kebaikan. Tapi Ndikar pada dasarnya adalah seni bela diri untuk mempertahankan diri. Selain untuk pertahanan diri, ini juga dulu digunakan semacam untuk olah kesehatan. Nah, jadi dulu sering para pria Karo itu ya mereka pagi hari pergi ke sungai, lalu olah baik itu secara pernafasannya, tenaga dalamnya. Dan ini juga ada berbagai tekniknya yang mereka miliki. Dan biasanya ini adalah kepada alam. Ndikar merupakan tradisi yang memiliki nilai luhur. Tradisi ini sebaiknya harus dijaga agar tetap lestari kini dan nanti.